Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dengan judul salat gerhana, salat istisqa, dan salat jenazah. Salat gerhana adalah ibadah saat fenomena langit. Salat gerhana dilakukan saat terjadi gerhana matahari yang dinamakan dengan khusuf dalam bahasa Arabnya, atau gerhana bulan yang dinamakan dengan khusyuf, merupakan sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Khusuf itu gerhana matahari yang terjadi di siang hari, sedangkan khusyuf itu gerhana bulan yang terjadi pada malam hari. Nah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat gerhana bertepatan dengan wafatnya putra Nabi Ibrahim, hadis riwayat Bukhari. Tata cara salat gerhana. 2 rakaat dan dengan 2 kali berdiri dan rukuk panjang di setiap rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaannya panjang. Al-Fatihah dan surat panjang seperti Al-Baqarah di setiap berdiri. Yang ketiga, sujud khusyuk diakhiri dengan sujud yang diperpanjang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, berjamaah dilakukannya. Lebih utama dilakukan berjamaah di masjid, namun boleh dilakukan sendiri. Hikmah dan makna salat gerhana. Yang pertama di sini kebesaran Allah, mengingatkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta yang menakjubkan dan memukau manusia semua. Yang kedua, menolak mitos, melawan kepercayaan tahayul dan kesyirikan yang berkembang terkait fenomena gerhana. Dan yang ketiga, momen introspeksi diri. Waktu berdoa dan memohon perlindungan dari bencana serta musibah yang mungkin terjadi. Salat istisqa itu memohon hujan di saat kekeringan. Nah, definisi salat istisqa ini adalah salat sunnah khusus untuk memohon turunnya hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Lokasinya yang dilaksanakan yaitu biasanya dilakukan secara berjamaah di lapangan terbuka atau musalla, dan pelaksanaannya dikerjakan itu dengan doa yang panjang dan ditambahkan khutbah dan permohonan yang khusyuk. Tata cara salat istisqa itu ada 3 macam. Yang pertama, salatnya 2 rakaat, dilaksanakan seperti salat sunnah biasa dengan bacaan dan gerakan yang sempurna. Dan yang kedua, doa bersama. Setelah salat itu imam memimpin doa memohon turun hujan dan dengan penuh kekhusyukan. Dan ketiga, khutbah taubat, yaitu sunnah dilakukan khutbah yang mengajak jamaah untuk bertaubat dan memperbanyak amal saleh. Yang ketiga ini salat jenazah. Salat jenazah ini doa dan penghormatan terakhir. Fardu kifayah salat jenazah ini kewajibannya kolektif bagi umat Islam. Jika sebagian telah melaksanakan, yang lain terlepas dari kewajiban. Karena ini yang dinamakan fardu kifayah.
Dan yang kedua tanpa rukuk dan sujud dia. Berbeda dari salat lain, hanya berdiri dan dari 4 takbir dengan doa-doa khusus untuk jenazah. Posisi berdirinya dilakukan posisi berdiri sepanjang waktu, dapat berjamaah atau sendiri sesuai keadaan yang ada. Nah, tata cara sholat jenazah. Niatnya khusus untuk si jenazah sesuai dengan jenis kelaminnya si jenazah, laki-laki atau perempuan. Yang kedua takbir, diikuti surah Al-Fatihah dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Yang kedua takbir yang kedua, membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penghormatan kita kepada si jenazah. Yang keempat takbir yang ketiga, doa khusus untuk si jenazah, memohon ampun dan rahmat Allah untuk si jenazah. Dan yang keempat takbir dan salam, diakhiri dengan salam, imam memimpin, makmum mengikuti dengan khusyuk. Perbedaan dan kesamaan ketiga salat khusus. Yang pertama di sini perbedaannya, gerhana istisqa salat sunnah dengan gerakan rukuk dan sujud lengkap. Sedangkan jenazah tanpa rukuk dan sujud, fokus pada takbir dan doa khusus. Waktunya gerhana saat fenomena alam yang terjadi, sedangkan istisqa saat kekeringan. Sedangkan salat jenazah itu dilakukan apabila ada orang yang meninggal atau wafat. Itu dilaksanakan salat jenazah. Nah, menjaga imam melalui salat khusus, mengingat Allah yang pertama di sini dalam berbagai situasi kehidupan, sesuai sunnah melaksanakannya dengan benar, dan ikatan yang kuat dengan Sang Pencipta, dan mengamalkan dan mengajarkan kepada generasi, yaitu ketiga salat ini khusus. Ini adalah jembatan spiritual yang menghubungkan kita dengan Allah dalam setiap kondisi, baik saat fenomena alam, kesulitan maupun kepergian sesama muslim. Jadi pertemuan kita hari ini cukup di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.